Apakah Imam Mahdi akan muncul 3 bulan lagi? Jika informasi ini benar, di mana Imam Mahdi akan muncul? Dan apakah Imam Mahdi itu yang akan membebaskan Palestina? Atau Palestina akan bebas dulu baru Imam Mahdi muncul? Apakah ini zamannya Imam Mahdi? Apakah kita akan hidup sampai bertemu, sampai melihat Imam Mahdi? Teman-teman, ini salah satu kajian penting sekali yang Ana pernah buat. Karena di dalam kajian ini, pandangan teman-teman terhadap soal Imam Mahdi ini akan sangat berubah. Ini bukan konten hiburan, teman-teman. Ini insya Allah ikhtiar dari kita untuk menuntut ilmu dan untuk mempelajari tanda-tanda akhir zaman. Agar kita bisa memahami soal Imam Mahdi ini, teman-teman, kita harus sepakati 2 poin dulu. 2 poin dulu kita harus benar-benar pahami dan sepakati. Poin yang pertama, hampir semua agama di dunia ini sudah membahas tanda akhir zaman. Termasuk agama Yahudi dan soal kuil Sulaiman dan lain-lain. Termasuk agama Nasrani juga. Ketika Isa Al-Masih akan datang lagi dan akan memimpin dunia ini selama 1000 tahun. Jadi teman-teman, kalau berbicara tentang tanda hari kiamat di dalam Islam, jangan sampai diremehin sama orang. Jangan sampai dikatakan halu dan lain-lain. Kenapa? Karena ini hal yang nyata, ini hal yang hak. Bahkan semua agama pernah membahasnya. Poin yang kedua, hadis-hadis Rasulullah SAW tentang tanda hari kiamat ada ratusan, teman-teman. Tetapi sayangnya, kebanyakan merupakan ahaditsu mahjurah. Artinya, hadis-hadis yang ditinggalkan. Tidak dibaca oleh orang, tidak dipelajari oleh orang. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang hari kiamat yang terkenal di kajian-kajian itu, mungkin tidak sampai 20, teman-teman. Padahal ada ratusan hadis tentang tanda hari kiamat dan hadis-hadisnya sahih. Yang hasan lebih banyak lagi, yang dhaif lebih banyak lagi. Yang sahih saja ratusan, teman-teman. Bismillah, kita mulai. Supaya kita bisa mengetahui kapan Imam Mahdi akan muncul, ada satu hadis, teman-teman, yang merupakan pondasi soal tanda-tanda hari akhir, teman-teman. Hadis ini dari Rasulullah SAW. Hadis ini perlu kita pelajari dengan baik. Tolong teman-teman dengarkan hadisnya dengan baik. Saya nggak akan baca bahasa Arabnya karena agak panjang. Saya langsung baca bahasa Indonesianya saja. Tapi editor akan insya Allah menambahkan bahasa Arabnya juga biar teman-teman bisa cross-check. Rasulullah SAW bersabda, kenabian akan tetap ada di tengah kalian selama Allah menghendakinya. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Lalu akan ada khilafah atas minhaj kenabian yang akan berlangsung selama Allah menghendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika dia menghendaki. Teman-teman yang merasa bingung, tunggu, insya Allah kita akan jelasin supaya kita bisa menjawab kapan Imam Mahdi akan muncul. Bismillah, kita lanjut. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang menggigit ini akan berlangsung selama Allah menghendaki, lalu Allah akan mengangkatnya jika dia menghendaki. Setelah itu akan ada kerajaan yang memaksa, yang akan berlangsung selama Allah menghendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika dia menghendaki. Lalu akan kembali lagi ada khilafah atas minhaj kenabian. Kemudian beliau diam. Rasulullah diam setelah Rasulullah mengatakan itu. Baik, maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya umat ini akan melalui 3 fase. 3 fase yang kita akan hadapi, teman-teman. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Fase yang pertama adalah fase kenabian, era kenabian, di mana Nabi Muhammad SAW masih hidup di dunia ini antara para sahabat. Masa ini atau fase ini sudah selesai. Taib. Kemudian fase yang kedua adalah fase kepemimpinan atas minhaj kenabian. Maksudnya apa? Maksudnya kepemimpinan yang meniru gaya Rasulullah dalam memimpin. Dan fase ini, teman-teman, di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Al-Hasan bin Ali. 5 pemimpin, teman-teman. Dan fase ini sudah selesai di Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun jamaah, ketika Al-Hasan bin Ali
menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian lanjut ke fase berikutnya teman-teman, yaitu kerajaan yang menggigit. Maksudnya apa kerajaan yang menggigit teman-teman? Maksudnya kerajaan yang menggigit itu adalah sebuah kerajaan yang di dalamnya ada kebaikan. Mereka masih mengikuti syariah, mereka masih menegakkan perintah Allah, hukum Allah dan lain-lain, tetapi sistem politiknya bermasalah. Sudah politiknya atau kepemimpinannya bukan yang dipilih oleh umat lagi. Bukan yang mencari di dalam umat siapa yang paling baik kemudian diberi kepemimpinan kepadanya, tetapi kepemimpinan mulai diwariskan teman-teman. Fase ini juga teman-teman sudah selesai. Fase ini mulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan selesai kemarin di tahun 1922 ketika Turki Utsmani runtuh. Kemudian masuk ke fase keempat teman-teman, yaitu fase kita yang sekarang. Kita sekarang di fase keempat teman-teman, yaitu mulkun jabri, kerajaan yang memaksa. Maksudnya apa kerajaan yang memaksa? Kerajaan yang memaksa itu teman-teman bukan hanya sistem politiknya yang bermasalah seperti kerajaan yang menggigit, tetapi semuanya bermasalah. Kata Rasulullah SAW, di dalam fase kerajaan yang memaksa ini ada 3 ciri. Ciri yang pertama, tudrabu fiha riqab, yaitu ditumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Ciri yang kedua, tu'kalu fiha al-amwal, dicuri, diambil uang dan harta orang yang tidak bersalah. Ciri yang ketiga, wa yuntahaku fiha al-a'rad, dan kehormatan orang diganggu, kehormatan orang dihancurkan. Kita sekarang teman-teman di fase ini, di fase keempat, yaitu kerajaan yang memaksa. Lihat seperti apa keadaan Mesir, lihat seperti apa keadaan Palestina, lihat seperti apa keadaan Arab Saudi. Berarti teman-teman, sesuai hadis Rasulullah SAW, kita sudah mendekati akhir. Sudah mendekati fase kelima, yaitu kembalinya lagi kepemimpinan atas minhaj kenabian dengan cara Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Al-Hasan bin Ali. Dari situ teman-teman, kita baru bisa mulai bahas Imam Mahdi. Imam Mahdi teman-teman akan muncul di fase kelima ini. Bukan fase keempat, bukan fase kita yang sekarang. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam sebagaimana Abu Bakar memimpin, sebagaimana Umar memimpin, sebagaimana Khulafa Rashidin yang lain memimpin. Tetapi sebelum fase kelima ini mulai, kita akan mengalami satu peristiwa yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan peristiwa kharabul jabriyat, hancurnya kerajaan yang memaksa. Jadi biar teman-teman tidak bingung, kita sekarang di fase keempat. Imam Mahdi akan muncul di fase kelima. Antara fase keempat dan fase kelima ini ada satu peristiwa penting, yaitu kharabul jabriyat, hancurnya kerajaan yang memaksa. Di sini teman-teman, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa di masa kharabul jabriyat ini, hancurnya kerajaan yang memaksa, akan muncul atau akan ada perang besar-besaran. Perang yang sangat susah. Perang ala jabalin min zahab. Perang di mana semua kekuatan di dunia ini, perang di mana semua superpower, di mana semua adik kuasa di dunia ini akan berperang mencari sumber daya alam yang baru. Akan ada sumber daya alam yang baru, atau mungkin sumber daya alam yang lama tetapi tiba-tiba ditemukan di sebuah wilayah dengan jumlah yang banyak. Maka semua superpower yang di dunia ini, Amerika, China, Rusia dan lain-lain, akan saling berperang untuk mengambil sumber daya alam yang baru itu. Apa itu sumber daya alamnya kita tidak tahu. Tapi di dalam hadisnya kata Rasulullah, istilahnya emas. Tapi belum tentu emas juga. Karena kalau Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat minyak bumi, para sahabat tidak bakal paham apa itu minyak bumi. Jadi Rasulullah SAW kadang-kadang menggunakan kosakata supaya ucapannya mudah dipahami oleh pemirsa. Tetapi bukan kosakata itu yang dimaksud. Perang ini bukan malhamah. Bahkan perang ini bukan antara negara-negara itu dan umat Islam. Bahkan teman-teman, ada larangan dari Rasulullah SAW untuk mengikuti perang ini. Tidak boleh sama sekali umat Islam mengikuti perang ini.
perang ini antara semua superpower yang di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, setiap 100 prajurit yang ikut perang besar ini akan meninggal dunia di antaranya 99 prajurit. La ilaha illallah. Jadi teman-teman coba bayangkan, yakni 99% dari prajurit yang ikut perang ini akan mati semuanya teman-teman. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk mengikuti perang ini walaupun sumber daya alam yang baru itu sangat menggoda. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Rasulullah SAW tidak kasih tahu kita apa hasil dari perang tersebut, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Tapi yang pasti, setelahnya akan terjadi hancurnya kerajaan yang memaksa. Karena teman-teman, negara besar, superpower, adikuasa, yang ikut perang tersebut, mereka akan sangat lelah. Mereka akan sangat capek setelah menyelesaikan perangnya. Dan mereka akan mulai fokus mengurus diri sendiri. Kalau kita lihat teman-teman, hampir semua kerajaan yang memaksa yang ada di dunia ini, hampir semuanya didukung oleh superpower. Misalnya, Mesir, Arab Saudi didukung oleh Amerika, Israel didukung oleh Amerika, Suriah dulu di zaman Bashar al-Assad didukung oleh Rusia. Ketika negara-negara besar itu sudah capek, lelah, tidak bisa lagi mensupport kerajaan yang memaksa, maka kerajaan yang memaksa itu pelan-pelan akan lemah, pelan-pelan akan hancur juga. Ketika kerajaan yang memaksa itu mulai menurun kekuatannya gara-gara tidak ada support dari superpower, maka masyarakat dan warga yang tinggal di negara-negara tersebut akan protes dan akan meminta kepemimpinan yang lebih adil, akan meminta kepemimpinan yang ada di negaranya diganti dengan kepemimpinan yang tidak zalim. Dan betul teman-teman, pelan-pelan satu persatu akan hancur dan diganti oleh kepemimpinan yang adil, yang dari warganya sendiri, kepemimpinan yang bukan pengkhianat, kepemimpinan yang tidak disupport oleh negara besar. Tiba-tiba teman-teman, Israel akan menemukan dirinya dikelilingi oleh negara-negara yang kuat, oleh negara-negara yang adil, oleh negara-negara yang naik. Di waktu yang sama, Israel akan menemukan diri sendiri tidak kuat, sudah capek, sudah lelah, karena tidak lagi disupport oleh Amerika. Dan mungkin, wallahu a'lam, Israel juga merupakan salah satu negara yang ikut perang yang saya ceritakan tadi itu. Jadi, negara-negara yang di sekitar Israel akan bergabung bersama, membentuk sebuah pasukan bersama untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan betul teman-teman, Baitul Maqdis akan bebas. Betul teman-teman, Israel akan keluar dari tanah Palestina dan orang Palestina akan merdeka dan akan mulai memimpin tanahnya sendiri yang sudah lama mereka tidak pimpin. Biar teman-teman tidak bingung, saya mau sampaikan satu hal. Sampai detik ini Imam Mahdi belum muncul. Walaupun Palestina sudah merdeka, walaupun Palestina sudah dibebaskan oleh negara-negara yang sekitarnya. Pendapat yang mengatakan bahwa Imam Mahdi yang akan membebaskan Palestina, ini kurang kuat teman-teman. Lebih tepatnya, Palestina akan merdeka dulu, baru Imam Mahdi muncul. Baik teman-teman, kita lanjut. Setelah negara-negara yang kuat yang setelah Palestina itu berhasil membebaskan Palestina, akan muncul satu ide. Kita ini tujuan kita sama. Kita ini berhasil bekerja sama. Kita ini sudah membebaskan Baitul Maqdis. Kenapa tidak kita berkumpul di bawah satu kepemimpinan? Jadi kita berkumpul di bawah satu negara dan untuk negara ini ada satu pemimpin. Tetapi setiap negara masih menjaga otonominya. Jadi masih ada keputusannya sendiri, bukan sistem pemerintah pusat. Why not kita bersatu lagi? Dan betul teman-teman, setelah Palestina merdeka akan terbentuk negara baru yang di bawahnya ada semua negara
yang dulu kerajaan memaksanya itu sudah hancur. Dan akan dipilih satu pemimpin yang memimpin negara besar tersebut. Tetapi teman-teman, satu catatan yang sangat penting. Pemimpin tersebut belum juga Imam Mahdi. Sampai detik ini Imam Mahdi belum muncul. Baik, kapan kira-kira Imam Mahdi akan muncul? Ada satu hadis lagi yang sangat penting kita pahami. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu hadha ad-din azizan mani'an ila 12 khalifah." Agama ini akan senantiasa kuat teguh hingga 12 khalifah, hingga 12 pemimpin. Jadi teman-teman, umat ini diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala 12 pemimpin yang rasyid. 12 pemimpin yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 pemimpin yang akan membawa umat ini dari kehancuran, dari terzalimi jadi umat yang kuat. 12 pemimpin itu yang pasti salah satunya adalah Al-Mahdi. 12 pemimpin itu teman-teman, ada Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu 12 pemimpin. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali dan lain-lain teman-teman. Tapi di sini teman-teman, ulama berbeda pendapat. 12 pemimpin itu pembagiannya seperti apa? Apakah semuanya di akhir zaman atau ada sebagian yang di awal zaman? Dalam tanda kutip yakni setelah Rasulullah meninggal dunia. Ada beberapa pendapat teman-teman. Ada pendapat pertama yang mengatakan bahwa di antara 12 pemimpin itu ada 4 yang sudah ada di awal zaman dan 8 yang akan ada di akhir zaman. 4 yang sudah ada di awal zaman itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan 8 itu salah satunya adalah Al-Mahdi di akhir zaman. Kemudian ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan 12 pemimpin itu ada 5 yang di awal zaman dan 7 di akhir zaman. 5 yang di awal zaman itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan. Kemudian 7 yang di akhir zaman itu salah satunya adalah Al-Mahdi. Sementara ada juga pendapat yang ketiga, yaitu 12 pemimpin itu ada 6 yang di awal zaman dan 6 di akhir zaman. 6 yang di awal zaman adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian 6 yang di akhir zaman itu salah satunya adalah Al-Mahdi. Baik, pendapat yang mana yang lebih kuat? Sebenarnya ketiganya kuat teman-teman. Tapi ana sendiri secara pribadi ambil pendapat yang kedua. Yaitu ada 7 di akhir zaman, ada 5 di awal zaman yang sudah pernah memimpin. 7 di akhir zaman itu salah satunya adalah Al-Mahdi. Tapi kita tidak tahu apakah dia yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima, atau yang keenam, atau yang ketujuh. Tapi ana secara pribadi berpendapat bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin yang ketujuh. Pemimpin yang pertama itu yang tadi kita cerita, memimpin setelah umat Islam sepakat untuk membentuk satu negara baru yang mencakup semua negara yang ada di Timur Tengah itu. Menurut ana, Imam Mahdi adalah pemimpin terakhir di 7 pemimpin itu. Pemimpin nomor 7. Karena di zaman Imam Mahdi itu teman-teman, Dajjal akan muncul, Nabi Isa akan turun. Di zaman Imam Mahdi, banyak peristiwa penting yang akan terjadi juga. Misalnya, kita umat Islam akan damai dengan bangsa Rum. Damai sehingga tidak ada perang lagi dengan bangsa Rum. Kemudian kita akan bersatu dengan bangsa Rum untuk melawan satu musuh yang datang dari belakang kita. Kira-kira ada yang tahu siapa? Teman-teman bisa tebak sendiri. Karena memang tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah mereka itu siapa. Tapi kita masih bisa tebak. Kemudian setelah umat Islam dan bangsa Rum mengalahkan musuh tersebut, akan ada satu prajurit dari bangsa Rum yang berdiri dan mengatakan salib telah menang. Kalimat ini akan memicu emosi beberapa prajurit Muslim dan akan terjadi perang lagi antara umat Islam dan bangsa Rum. Saat perang ini terjadi dengan bangsa Rum, tiba-tiba akan ada kabar bahwa ada musuh yang menjajah Konstantinopel. Imam Mahdi waktu itu teman-teman akan bingung. Ini semua umat Islam lagi di dalam perang melawan bangsa Rum. Maka Imam Mahdi akan meminta tolong kepada pasukan umat Islam dari Walad Ishaq. Pasukan umat Islam dari kalangan bule-bule. Pasukan umat Islam dari Mu'allaf
bule-bule yang masuk Islam. Mereka akan diperintahkan oleh Imam Mahdi untuk menuju Konstantinopel untuk membebaskannya. Mereka akan masuk Konstantinopel sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musuh yang menjajah Konstantinopel akan takut dan lari langsung. Dan ini pembebasan Konstantinopel yang kedua yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Karena di dalam hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa Konstantinopel akan dijajah 2 kali dan akan dibebaskan 2 kali oleh umat Islam. Saat Konstantinopel dibebaskan lagi oleh umat Islam, akan muncul satu kabar di seluruh dunia bahwa Dajjal sudah keluar, teman-teman. La ilaha illallah. Dan kita tahu kelanjutannya. Mungkin kita bisa buat kajian lain tentang Dajjal dan seperti apa perangnya melawan Imam Mahdi dan melawan Nabi Isa dan apa yang akan terjadi setelah Dajjal. Tapi teman-teman, kita sudah mengetahui latar belakang cerita Imam Mahdi. Dan kita bisa menjawab beberapa pertanyaan penting yang kita sempat tanyakan di awal kajian. Apakah Imam Mahdi akan muncul 3 bulan lagi? Sepertinya enggak, teman-teman. Apakah Imam Mahdi sudah dekat munculnya? Jawabannya iya, teman-teman. Secara umum sudah dekat. Tapi kalau maksudnya dekat itu yang 1 tahun, 2 tahun, sepertinya enggak juga, teman-teman. Karena Amerika masih kuat, Rusia masih kuat, dan banyak negara-negara lain yang masih kuat. Banyak perubahan yang belum terjadi, teman-teman. Secara umum sudah dekat, tapi kita tidak bisa memastikan berapa tahun lagi. Mungkin ada yang bertanya juga, apakah Imam Mahdi yang akan membebaskan Palestina? Sepertinya enggak juga, teman-teman. Palestina akan bebas dulu, baru Imam Mahdi muncul setelah pemimpin pertama, setelah pemimpin kedua, pemimpin ketiga, pemimpin keempat, pemimpin kelima, pemimpin keenam, baru pemimpin ketujuh itu adalah Imam Mahdi. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi dengan orang yang saya tidak kenal, tapi kita berdiskusi salah satu masalah umat. Dan kata beliau, jangan berharap banyak dari umat ini. Tunggu Imam Mahdi muncul dulu untuk membereskan semua masalah ini. Wah, bahaya sekali mindset ini, teman-teman. Kita tidak boleh duduk diam di tempat, menunggu Imam Mahdi muncul untuk menyelesaikan masalah kita. Kita harus bergerak, kita harus berikhtiar, dan kita harus terus berjuang demi kemerdekaan Palestina dan kemaslahatan umat ini, teman-teman. Kira-kira, teman-teman, kalau besok Imam Mahdi sudah muncul, kita bayangkan saja bersama, ya. Besok tiba-tiba Imam Mahdi sudah muncul. Kemudian Imam Mahdi bertemu dengan antum. Kira-kira Imam Mahdi bakal bangga dengan antum? Kira-kira Imam Mahdi bakal mengatakan, wah, antum orang yang luar biasa. Antum orang yang berjuang demi umat ini. Antum orang yang hebat. Ayo, ikut sama saya. Ikut bantu saya untuk menyelamatkan umat ini. Atau Imam Mahdi bakal bilang, kok kamu begini ya? Kok antum jauh dari agama ya? Kok antum tidak memikirkan urusan umat ya? Kira-kira seperti apa ya reaksi Imam Mahdi ketika melihat antum? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah, terus perbaiki diri sendiri, terus dekatkan diri sendiri kepada Allah, terus berjuang demi kemaslahatan umat ini, terus bekerja keras, teman-teman. Ayo kita mengakhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.